Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam seri pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Sebagai pengantar sederhana akan seperti ini, bahwa nilai mutlak akan dicontohkan oleh tabel yang sudah tampak di depan kalian. Jadi bilangan negatif min 2, maka nilai mutlaknya 2. Bilangan non negatif 2 juga nilai mutlaknya 2. Bilangan non negatif 3 nilai mutlaknya 3. Bilangan negatif min 3 nilai mutlaknya 3, dan seterusnya. Jadi secara mudah nilai mutlak adalah nilai yang selalu bernilai positif. Kita contohkan sedikit lagi. Misalkan saya punya 5 dikurang 3 itu hasilnya 2, dan 3 dikurang 5 itu hasilnya negatif 2 atau min 2, sehingga 5 dikurang 3 itu tidak sama dengan 3 dikurang 5. Kita ulangi lagi. 5 dikurang 3 itu sama dengan 2. Tetapi kalau dia tanda nilai mutlak dari 3 dikurang 5, nilainya adalah 2. Ya, jadi tanda garis mendatar ke atas bawah yang di samping kanan kiri ini menandakan dia adalah nilai mutlak. Jadi bisa kita gambarkan 5 dikurangi 3 itu sama dengan nilai mutlak 3 dikurang 5. Jadi di dalam tanda mutlak ini, kalaupun hasilnya dia negatif, maka tetap hasil akhirnya dia adalah positif. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kalau nilai mutlak dari 3, otomatis nilainya 3. Nilai mutlak dari 3/4 adalah 3/4. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Dan ini nilai mutlak dari negatif atau min 5/2 adalah 5/2. Jadi apabila ada nilai yang bernilai negatif, kemudian kita beri notasi nilai mutlak, maka dia hasilnya adalah positif. Nah, kita akan beranjak dari definisi 1.1 ini. Misalkan adalah X bilangan real, maka yang seperti ini dibaca nilai mutlak X dapat didefinisikan sebagai nilai mutlak X adalah X itu sendiri jika X-nya lebih besar daripada 0, atau nilai mutlak X itu adalah negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, contohnya seperti ini. Ini definisinya. Nilai mutlak setengah sama dengan setengah. Kenapa? Karena di dalam ini setengah ini adalah bilangan positif nih, atau lebih besar daripada 0, sehingga dia dirinya sendiri. Nilai mutlak dari 5, ya 5, karena 5 adalah bilangan positif yang lebih besar daripada 0. Nah, sekarang nilai mutlak dari negatif 3 atau min 3. Nah, min 3 ini adalah kurang dari 0. Makanya nilainya adalah hasilnya min dari min 3. Ini min dari min 3 ini, sehingga ketemunya 3. Ya. Atau dengan kata lain, karena dia hasilnya karena dia adalah nilai mutlak, maka hasilnya adalah positif. Nah, bagaimana kalau dia dalam sebuah persamaan seperti ini? Tentukan nilai X jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Nanti ada yang kita kerjakan bersama, nanti ada yang kalian coba sendiri ya. Yang pertama, nah 2x1 ini soalnya. Yang pertama, nih 2 harga nilai mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan 7. Nah, kita kembali ke sini. Nilai 2x dikurang 1 dalam kurung ini, dalam tanda nilai mutlak ini, maka dia adalah tetap 2x dikurang 1
atau negatif dari 2x dikurang 1. Dari mana? Dari sini nak, tadi awalnya kan nilai mutlak itu adalah x atau negatif x-nya. Maka kalau nilai mutlak dari 2x min 1, maka dia adalah 2x min 1 atau min dari 2x min 1. Jadi konsepnya sama seperti ini, cuma bedanya dia sukunya 2, yaitu 2x dan min 1. Tapi secara prinsip sama. Saya ulangi lagi, bahwa x-nya, nilai mutlak dari x adalah nilai x itu sendiri atau min dari x-nya. Sehingga sama, nilai mutlak dari 2x min 1 adalah 2x min 1 sendiri atau min dari 2x min 1. Nah, pembatasnya, kalau tadi ini pembatasnya lebih besar sama dengan 0, nah ini setengah dari mana? Setengah ini dari sini. 2x dikurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1, sehingga x-nya sama dengan 1/2. Nah, 1/2 inilah atau setengah inilah yang menjadi batas ini. Gitu ya. Jadi nilai setengah ini didapat dari persamaan sebelumnya. Jadi sekarang kita punya nilai mutlak dari 2x min 1 adalah 2x min 1 jika x-nya lebih besar sama dengan setengah, dan min dari 2x min 1 jika x-nya kurang dari setengah. Kita lanjut. Nah, ini akibatnya kita memperoleh dua persamaan, yaitu untuk x-nya yang lebih besar daripada setengah ini tadi. Nah, ini untuk x-nya yang lebih besar daripada setengah, maka x-nya adalah 2x min 1 sama dengan 7. 7 dari mana? 7 dari soalnya tadi ya. Ini 7 dari soalnya. Sehingga untuk x-nya yang lebih besar daripada setengah, 2x min 1 sama dengan 7 atau 2x sama dengan, nah ini 7 tambah 1 atau sama dengan 2x sama dengan 8, x-nya sama dengan 4. Nah, yang kedua adalah untuk x yang kurang dari setengah, tadi kan berarti min dari 2x min 1 sama dengan 7. Ingat, 7 ini adalah dari soal. Sehingga min 2x plus 1 sama dengan 7. Sehingga min 2x sama dengan 7 dikurang 1. Oke, sama dengan min 2x sama dengan 6 atau x-nya sama dengan min 3. Gitu ya, anak-anakku. 2x min 1 sama dengan 7 atau nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Jadi nilai x sama dengan 4 dan atau x sama dengan min 3 merupakan persamaan atau hasil dari nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Atau bisa juga caranya seperti ini. Nah, nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Ya, ini cara ini lebih pas kalau hasil sama dengannya dia berupa positif. Nah, ini bisa dicari seperti ini. Karena dia nilai mutlak sama dengan 7, maka kemungkinannya adalah yang di dalam sini itu sebenarnya memang 7, atau yang di dalam tanda mutlak ini sebenarnya adalah min 7. Ingat anak-anak, bahwa kalau di dalam tanda mutlak ini hasilnya selalu positif, walaupun di sini sebenarnya negatif kan. Sehingga dari dalam tanda mutlak ini sebenarnya bisa jadi dia memang sebenarnya 7 atau dia sebenarnya min 7. Ini satu ya. Kenapa? Ya karena tanda mutlak bisa jadi yang di dalam kotak ini di dalam tanda mutlak ini kan sebenarnya negatif. Karena kalau di tanda mutlak hasilnya positif. Sehingga kalau ini nanti ketemunya x-nya sama dengan 4. Kalau yang ini x-nya ketemunya min 3. Kalian cari sendiri ya. Kenapa bisa ketemu 4 dan ketemu 3. Nanti hasilnya sama dengan ini kan. 4 dan min 3 sama. Nah, cara ini sekali lagi lebih pas kalau ini positif. Yang sini positif. Karena kalau hasil ini positif,
kemungkinannya ada dua, yang di dalam tanda mutlak ini memang aslinya positif, atau yang di dalam tanda mutlak ini sebenarnya negatif yang dimutlakkan sehingga hasilnya positif, sehingga hasilnya sama kan ya. Kita lanjut. Harga mutlak atau nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan min 6. Nah, ini jawaban lo dari bukunya, tidak ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak X plus 5 sama dengan min 6. Kita coba satu saja. Berarti seperti tadi. Berarti di sini X plus 5-nya gitu ya, itu sama dengan X plus 5 untuk X-nya lebih besar sama dengan min 5, atau min dari X plus 5 untuk X-nya lebih kecil daripada min 5. Ayo, min 5-nya dapat dari mana anak-anak? Ya, min 5-nya didapat dari sini. X plus 5 sama dengan 0, maka X-nya min 5, sehingga ini batas kanan kirinya adalah min 5. Kita ambil satu untuk X-nya lebih besar daripada min 5. Kita masukkan saja ke sini, menjadi X plus 5 sama dengan min 6. X plus 5, kita ambil yang positif dulu ya. Ini ya nak, kita ambil yang positif dulu. X plus 5 sama dengan min 6. X nya sama dengan min 11 ya, karena 5 nya pindah sini jadi menjadi min 5. Min 6, min 5 ke min 11. Jadi di batas X lebih besar daripada min 5, X-nya ketemu min 11. Bagaimana? Ya betul, kontradiksi atau berlawanan. Kenapa? Karena min 11 ini harusnya lebih kecil daripada min 5, bukan lebih besar. Sehingga hasilnya berlawanan, sehingga itu di bukumu itu nanti tertulis tidak ada X anggota bilangan real yang memenuhi persamaan ini, itu ya, karena kita coba satu ternyata tidak sesuai batasnya. Nah, ini tadi sama. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan ini? Ini juga nanti sama. Prinsip dasarnya selalu dari sini. Jadi kalau ini kita cari batasnya dulu. 4x min 8 sama dengan 0. 4x sama dengan 8, x-nya sama dengan 2. Sehingga untuk yang positifnya 4x min 8 sama dengan 4x min 8 untuk x-nya lebih besar sama dengan 2. Dan min dari 4x min 8 untuk X-nya kurang dari 2, tuh ya. Nah, ini tandanya. Ya, nanti dihitung saja anak-anak. 4x min 8 sama dengan 2. Untuk X-nya lebih besar daripada 2, maka 4x min 8 sama dengan 0. 4x sama dengan 8, X-nya sama dengan 2. Oh, berarti untuk yang positif ini 2. Yang negatif nanti kalau kalian cari juga akan ketemunya 2, sehingga tercatat di situ hasilnya adalah 2 X-nya. Nah, bagaimana dengan apabila persamaannya bentuknya seperti ini? Tentukan dengan persamaan dari harga nilai mutlak 2x plus 16 sama dengan x tambah 4. Jawabannya kita membuat nilai 0 mutlaknya atau batasnya tadi, sehingga 2x plus 16 sama dengan 0. Ini 2x sama dengan min 16, x-nya min 8. Jadi batasnya adalah x min 8, atau x sama dengan min 8. Nah, untuk interval yang pertama, untuk x-nya lebih kecil daripada min 8,
ya, lebih kecil daripada min 8. Kita cari di sini. Nah, hasilnya ingat kalau lebih kecil berarti dia min di sini nih, ya. Kemudian 2x tambah 16 sama dengan x tambah 4. Ini dibuka kurungnya sehingga muncullah menjadi, kita sederhanakan menjadi min 3 sama dengan 20. X nya sama dengan negatif 20 per 3. Nah, negatif 20 per 3 itu kurang lebih ya, itu kan sekitar negatif 6, sekian. Nah, padahal karena nih alasannya min 20 tidak termuat pada interval x kurang dari min 8, kurang dari sama dengan min 8. Kenapa? Karena hasilnya min 20 per 3 itu bukan kurang dari negatif 8, tapi lebih besar daripada negatif 8, sehingga kontradiksi. Min 6 itu, min 6, sekian harusnya lebih besar dari negatif 8. Tapi begitu kita ambil interval kurang dari negatif 8, kok hasilnya min 6, sekian. Tentu saja tidak pas. Karena min 6 itu kan lebih besar. Maaf, min 6, sekian itu lebih besar dari min 8. Tapi diambil di batas lebih kecil daripada min 8. Ternyata keluarnya min 6, sehingga ini bertentangan gitu, bisa bilang begitu ya. Bertentangan lambangnya, sehingga atau tidak termuat dalam interval tersebut, sehingga tidak punya penyelesaian. Nah, bagaimana dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Ini beberapa bentuk umumnya seperti ini, di mana C adalah bilangan real dan fx dan dx nya merupakan fungsi dalam variabel x, dia dalam x ya. Kita lanjutkan. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Jika dia adalah sebuah nilai mutlak, maka apabila kurang dari A, kurang dari sama dengan A, maka nilainya ini intervalnya. Sementara bila lebih besar sama dengan A, maka intervalnya seperti ini. Ya. Oke, lagi. Kalau x-nya kurang dari sama nilai mutlak x-nya kurang sama dengan A, maka nilai x-nya itu terletak di antara min A lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan A, atau di antara min A dan A. Tapi apabila nilai mutlaknya lebih besar dari A, maka nilai x-nya itu adalah lebih kecil sama dengan min A atau lebih besar sama dengan A. Demikian juga apabila dia dalam berupa fungsi, ya. Mirip ini caranya. Ya. Hanya saja dia dalam bentuk bilangan real, ini dalam bentuk fungsi. Tapi secara umum kalau dia lebih kecil, maka fungsi ini di antara min A sampai A. Sementara kalau lebih besar daripada A, fungsinya lebih kecil daripada min A atau lebih besar daripada A. Untuk lebih mudah kita lihat contoh seperti ini. Nah, ini nilai mutlak x min 2 lebih besar sama dengan 3. Ingat, karena dia lebih besar, ya, lebih besar, maka fx-nya lebih kecil daripada min A atau fx-nya lebih besar daripada A. Sehingga kita jabarkan satu persatu. Yang pertama ini, nah, fx-nya lebih kecil daripada min A ini. Nah, arahnya ini jalurnya. Sehingga x min 2 itu kurang dari sama dengan min 3. Atau x kurang dari sama dengan min 3, ini ke sini jadi plus 2. Sehingga x-nya kurang dari sama dengan min 1. Kemudian yang ini fx-nya lebih besar sama dengan A. Berarti x min 2 lebih besar dari 3. Ya, A-nya kan 3 ya tadi ya. Atau x-nya lebih besar sama dengan ke sini menjadi 2. Sehingga x-nya lebih besar daripada 5.
Sehingga penyelesaian X dan nilai mutlak X dikurangi 2 lebih besar sama dengan 3 adalah X kurang dari sama dengan min 1 atau X-nya lebih besar sama dengan 5. Nah ya, ini nanti dipelajari lagi, dibaca pelan-pelan lagi, nanti materinya bisa dibaca ya. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau masing-masing dia ruas kanan kirinya berupa nilai mutlak, maka yang dilakukan adalah dengan pertama bisa dengan cara dikuadratkan, sehingga nilai mutlak 2x plus 1 dikuadratkan lebih kecil dari 2x min 3 dikuadratkan. Sehingga karena masing-masing kalau dikuadratkan karena hasilnya pasti positif, maka boleh nilai mutlaknya ini dibuang. Nah, diganti tanda kurung biasa. Kemudian bagian ini, bagian yang kanan ini, dia pindah ruas sehingga menjadi 2x plus 1 kuadrat dikurangi 2x min 3 kuadrat kurang daripada 0. Nah, ini bentuk kuadrat ya. Ini Pak Guru kenapa bisa jadi seperti ini? Ini berasal dari ini anak-anak, berasal dari rumus ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B kali A dikurangi B. Nah, ini kan sama-sama kuadrat, nah depan ini bentuk kuadrat, ini bentuk kuadrat, sehingga ini bentuknya ditambah dikalikan bentuk yang dikurangi, sehingga muncullah hasilnya menjadi yang depan ini menjadi 4x min 2, yang belakang ini menjadi 4 saja, sehingga bentuknya menjadi dalam kurung 4x min 2 kali 4 kurang dari 0 sama. Nah, kita buat pembuat nolnya siapa? Ini 4x dikurang 2 sama dengan 0. 4x sama dengan 2, x nya adalah setengah. Nah, kita masukkan sini. Nah, ketemu. Sehingga penyelesaiannya adalah x nya kurang dari setengah ya. Nanti bisa dicek, lupa gimana ngeceknya, kalian coba saja. Kan berarti batasnya kalau enggak kurang dari setengah. Jadi batas cara mudahnya adalah karena x nya setengah, berarti nilainya x nya itu kalau enggak kurang dari setengah, ya x nya lebih dari setengah. Kamu ambil paling gampang, ambil aja contoh. Misalkan ini yang paling gampang, lebih besar daripada x-nya lebih besar daripada setengah. Kamu ambil misalkan nilainya 0 gitu ya. Lebih besar dari setengah itu berarti 2 misalkan. Atau paling gampang ini lebih mudah. X-nya kurang dari setengah, kita ambil contoh 0. Ya, kita ambil contoh 0. Maka di sini dia menjadi 1 karena 2x kita ambil 0, ini menjadi 1 kurang dari ini juga menjadi 0, dia menjadi ini ketemunya 1, ini ketemunya 3. Apakah 1 kurang dari 3? Oh betul. Sehingga makanya ini yang betul adalah x-nya kurang dari setengah. Apa yang benar saja? Kita coba x-nya lebih besar daripada setengah. Jangan-jangan itu juga betul. Ya silakan saja. Misalkan kita ambil x-nya lebih besar daripada setengah. Misalkan kita ambil berapa? Angka 4 misalkan. Yang agak besar sekalian. 4 misalkan. Kita buat lebih besar dari setengah adalah angka 4. Kalau kita ambil angka 4, ini ketemunya 8 tambah 1 9. Ini ketemunya 4. 8 dikurang 3 ketemunya 5. Apakah 9 kurang daripada 5? Kan tidak. Sehingga yang betul intervalnya yang terpilih adalah kurang dari setengah. Demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar dan diskusikan apabila ada yang belum jelas. Selamat belajar.